Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi 2 kali pertemuan kayaknya ini. Langsung ujian. Pertemuan minggu depan pertemuan terakhir. Nanti kita ujian habis tahun baru ya. Tanggal 31 kayaknya, Pak. Di ininya tanggal 31 tapi Iya. dia samaan tanggal 5 ya. Kan tidak mungkin tanggal 1 kan libur di tanggal merah. 5 Iya. Januari Pak dosen. Ya, tanggal 3 Januari. Setelah tahun baru. Offline apa online ya Pak dosen? Kayak kemarin pakai LMS. Oh, gitu. Kayak kemarin bisa di rumah dijawab kapan saja mau dijawab kayak kemarin. Oh, gitu. Nggak perlu ke kampus. Kalau saya nggak perlu ke kampus kalau mata kuliah saya. Jadi dijawab langsung di situ, langsung dilihat nilainya sendiri. Lebih transparan kan? Nggih. Iya, Pak. Kita masuk ke materi bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Ada 2 sisi mata uang yang berbeda antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara itu membahas sistem penjelmaan politis daripada unsur-unsur negara. Sedangkan bentuk pemerintahan itu meninjau bentuk negara secara yuridis, yaitu yang bermaksud mengungkapkan sistem yang menentukan hubungan antara perlengkapan negara tertinggi dan tinggi dalam menentukan kebijaksanaan negara. Hal ini ditemui di dalam konstitusi. Jadi antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu selalu ada yang berbeda. Ada yang misalnya negara yang bersifat monarki, biasanya bentuk negaranya tidak sama dengan negara yang monarki yang lainnya. Begitu juga ada yang bersifat berbentuk republik, bentuk pemerintahannya juga berbeda. Tidak selalu sama. Dia tergantung kemudian konstitusinya mengatur seperti apa terkait soal bentuk negaranya maupun bentuk pemerintahannya. Dia bisa berbentuk presidensial, kalau dia republik bisa berbentuk presidensial, bisa berbentuk parlementer, juga bisa terjadi. Tergantung kemudian konstitusinya itu seperti apa. Nah, kalau Niccolo Machiavelli dalam bukunya A Princess, artinya sang raja, menyatakan bahwa bentuk negara itu bila tidak republik maka dia monarki, itu pasti. Karena tidak ada kemudian bentuk negara yang lain selain dia berbentuk republik dan monarki. Tapi Indonesia kemudian selain dia berbentuk republik, dia juga mengakui sebuah negara kesatuan. Kenapa? Karena berbentuk negara kesatuan, dia tidak kemudian terdiri dari negara-negara bagian. Nah, ada yang kemudian membentuk negaranya adalah republik dengan sistem federatif. Nah, dengan negara yang membentuk republik dengan sistem federatif itu seperti Amerika misalnya, itu terdiri dari negara-negara bagian. Kalau kita yang sistemnya republik dengan sistem negara kesatuan itu terdiri dari provinsi-provinsi kemudian yang kita sebut. Jadi kalau di Amerika yang bentuknya republik tapi dia bersebut bentuk negaranya bentuk negaranya republik tapi modelnya adalah federal atau federatif. Itu terdiri dari negara bagian. Ada juga yang bentuk negaranya monarki, sistem negaranya dengan kemudian federal seperti Malaysia misalnya. Malaysia itu sistemnya adalah negara monarki tapi dia berbentuk kemudian negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian. Itu di Malaysia, di Inggris demikian. Monarki tapi dia federatif. Prancis itu dia bersifat republik dan negara kesatuan bersama dengan Indonesia. Nah, Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatsherr membedakan bentuk negara republik dan monarki berdasarkan pada pembentukan kemauan negara. Bila cara pembentukan kemauan negara itu ditentukan oleh seorang saja, maka terjadilah monarki. Dia dimaksud dengan raja. Jika dia dibentuk oleh seorang raja, maka dia akan menjadi monarki. Sedangkan bila dia kemauan negara ditentukan oleh dewan atau lebih dari seorang, maka dia akan menjadi republik. Nah, ini yang sering dilakukan oleh
beberapa negara yang kemudian menginginkan pemisahan antara republik dengan monarki. Ketika dia dimulai dari sistem satu orang, maka dia sering negara itu menjadi monarki. Tapi kalau sistemnya melalui sistem parlemen atau dewan, maka akan terjadi bentuk negara itu menjadi republik. Itu menurut Jelinek. Tadi beda dengan Machiavelli. Nah, kalau Leon Dugit dalam bukunya Trade the Druid Konstitusional, bahwa untuk menentukan apakah negara itu bentuknya monarki atau republik, ya dengan menggunakan cara penunjukan atau pengangkatan kepala negaranya. Monarki itu bila kepala negaranya diangkat berdasarkan keturunan. Tapi jika kepala negaranya diangkat berdasarkan pemilihan, maka bentuknya pasti republik. Itu Leon Dugit. Dia sudah membedakan kemudian, kalau dia ditunjuk berdasarkan keturunan pasti monarki, kalau dia berdasarkan pemilihan pasti dia republik. Aristoteles meninjau bentuk negara berdasarkan ukuran, kuantitas untuk bentuk idealnya dan kualitas. Nah, untuk bentuk pemerintahannya hingga menghasilkan bentuk ideal dan bentuk pemerosotan. Nah, menurutnya adalah sebagai berikut. Kalau monarki apabila yang memerintah satu orang untuk orang banyak adalah monarki. Dan kalau merosot di mana pemerintahan didasarkan pada kepentingan sendiri, maka bentuknya menjadi diktator atau tirani. Itu yang terjadi di Korea Utara kemudian. Korea Utara itu diawali dari sistem monarki, garis keturunan. Nah, ketika kemerosotan itu terjadi, maka dia akan diktator. Pernah terjadi di Arab Saudi juga demikian. Pernah terjadi di Mesir. Nah, diawali dari sebuah pemimpinan raja. Ketika raja itu menjadi diktator atau merosot dari apa yang diinginkan dari sebuah negara monarki, maka dia akan melahirkan diktator atau disebut dengan tirani. Kekuasaan mutlak atau kekuasaan ada pada tangan raja, atau kekuasaan yang kemudian yang sifatnya adalah memaksa. Tidak ada kata lain, hanya satu kata, ada satu perintah. Kemudian itu yang sering terjadi terhadap negara-negara diktator atau tirani. Kemudian aristokrasi, menurut Plato ini ya, aristokrasi, Plato, Aristoteles, aristokrasi. Bila yang memerintah beberapa orang dan demi kepentingan orang banyak, maka bentuk negara ini dinamakan aristokrasi. Kemerosotan dari aristokrasi yaitu beberapa orang memerintah untuk kepentingan golongan sendiri, maka bentuk negaranya menjadi oligarki. Sedangkan apabila hanya untuk kepentingan orang kaya, maka dinamakan plutokrasi, atau sekarang ini disebut dengan oligarki. Jadi oligarki ini bersama dengan plutokrasi. Jadi kepentingan orang banyak itu dikontrol oleh kepentingan orang yang apa istilahnya, orang yang minoritas. Orang yang minoritas mengontrol orang yang mayoritas. Biasanya itu hanya 1% dari 99% orang mayoritas. 99% orang mayoritas itu terkontrol oleh minoritas, itu karena persoalan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Itu sangat mempengaruhi. Jadi oligarki dipengaruhi oleh orang-orang yang bersifat dikatakan adalah minoritas, tidak kemudian mayoritas. Politia, bila yang memerintah seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang, maka bentuk negara demikian dinamakan politia. Nah, sedangkan kalau ia merosot menjadi perwakilan dinamakan demokrasi. Jadi Aristoteles itu membandingkan demokrasi dan polisia, itu adalah polisia derajatnya lebih tertinggi. Jadi lebih tinggi kalau dia merosot menjadi demokrasi. Jadi demokrasi merupakan pemerosotan dari polisia. Apabila kita buatkan skema bentuk negara menurut Aristoteles, maka bentuk idealnya seperti ini. Monarki, kemerosotannya menjadi diktator atau tirani. Yaitu hanya kemudian ada di perintah seorang raja. Aristokrasi, dia akan menjadi oligarki atau plutokrasi. Jadi ketika aristokrasi memerintah, maka yang akan terjadi adalah oligarki, kepentingan oleh orang sedikit atau 1% dikontrol untuk mengontrol kepentingan 90% orang mayoritas. Kemudian polisia itu menjadi demokrasi.
Polybios memiliki pendapat berbeda dengan Aristoteles mengenai demokrasi. Menurutnya demokrasi merupakan bentuk ideal di mana bentuk pemerosotannya adalah oklokrasi atau mobokrasi. Oklokrasi atau mobokrasi. Jadi apabila kita buatkan skema daripada bentuk negara menurut Polybios adalah sebagai berikut. Dari monarki, dia bersama dari monarki akan melahirkan diktator atau tirani. Aristokrasi akan melahirkan oligarki atau plutokrasi. Demokrasi akan melahirkan ogokrasi atau monokrasi. Perbedaannya hanya di situ. Kalau Aristoteles tadi dengan monarki, aristokrasi, dan polisia. Kalau Polybios dari monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Perbedaannya di sana kemudian. Perbedaan antara Aristoteles dengan Polybios. C.F. Strong mengemukakan adanya 5 kriteria untuk melihat bentuk negara masing-masing. Pertama yaitu melihat negara itu bagaimana bangunannya, apakah negara kesatuan atau negara serikat. Nah, melihat bagaimana konstitusinya, mengenai badan eksekutif atau apakah ia bertanggung jawab kepada parlemen atau tidak, atau disebut badan eksekutif yang sudah tentu jangka waktunya. Nah, keempat mengenai badan perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapa yang berhak duduk di sana, bagaimana hukum yang berlaku atau is constituendum-nya, atau bagaimana hukum nasionalnya. Itu yang terpenting tadi. 5 hal ini yang kemudian membuat Chef Armstrong mengemukakan soal bentuk-bentuk negara yang dia lakukan dengan cara meneliti di daerah-daerah selatan Eropa. Yang J. Armstrong ungkapkan ada 5 hal. Nah, sedangkan bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan ini ada 3 macam. Pertama, bentuk pemerintahan di mana hubungan yang erat antara eksekutif dengan parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk pemerintahan di mana ada pemisahan yang jelas tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi ada pemisahan yang jelas. Yang ketiga, bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung rakyat terhadap badan legislatif atau sistemnya Swiss kemudian. Jadi sistem Swiss itu ada sistem pengawasan langsung. Nah, kemudian konstitusi kita ini mengandung konstitusi yang check and balances. Jadi saling kontrol antara pemerintahan dengan pihak ketiga yang diberikan waktu untuk mengontrol. Begitu juga sebaliknya. Jadi bentuk pemerintahan itu di mana ada bentuk pemerintahan itu dengan pengawasan, saya bilang pengawasan ya. Sistem pengawasan itu kemudian agar tidak menimbulkan eksekutif heavy istilahnya. Jadi segala sesuatu itu menjadi kewenangan eksekutif tanpa kemudian melibatkan lembaga-lembaga lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan eksekutif happy. Nah, eksekutif happy ini kelemahannya adalah kemudian ketidakpahamannya dia dengan apa yang kemudian telah direncanakan dan telah disusun oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembentukan sebuah negara misalnya. Nah, di situ eksekutif happy apakah dia paham atau tidak kemudian apa keinginan pembentuk negara ini, apa keinginan dibentuknya konstitusi ini misalnya. Nah, itu yang kemudian tidak nyambungnya dari sistem eksekutif happy. Terlalu lebih kekuasaan yang diberikan kepada eksekutif kemudian dia tidak mampu menyelesaikannya atau menyuarakannya dalam bentuk kebijakan. Polybios memiliki, saya balik ke atas. Susunan negara. Negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya akan menimbulkan 2 kemungkinan bentuk. Negara kesatuan dan negara federal. Nah, adalah negara yang bersusun tunggal. Negara ini juga disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara dan tidak ada negara yang dalam negara. Itu negara kesatuan. Jadi dia tidak boleh ada negara dalam negara. Nah, kalau negara federal, ada negara yang tersusun daripada beberapa negara yang semula berdiri sendiri, dan kemudian negara-negara mengadakan ikatan kerjasama yang efektif, tetapi wewenang yang dapat diurus sendiri, biasanya pemerintahan federal mengurus kepentingan bersama dari semua negara-negara bagian. Ada pertanyaan? Hanya itu sudah mungkin lihat kita ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak.
Silakan Abdul Rasid. Betul ya? Nggih, Pak. Ya, silakan. Apakah bentuk bentuk pemerintahan yang sering dianut oleh oleh kebanyakan negara di dunia ini seperti apa dia, Pak? Apakah mengikuti sesuai dengan misalnya sejarah bangsa, sejarah budaya, atau sejarah apanya, atau memang mengikuti misalnya kayak Inggris kebanyakan artinya mengikuti sistem kerajaan yang pernah dianut oleh Prancis. Apakah apakah mengikuti begitu deh sistemnya, Pak, atau memang memiliki rekam jejak budaya tersendiri loh sehingga lahirnya sebuah pemerintahan dari setiap negara itu? Itu pertama soal ini ya, soal budaya ya. Berdirinya sebuah negara itu selalu dimulai dengan budayanya. Dia tidak bisa memisahkan dengan budayanya. Nah, budayanya ini yang kemudian menentukan apakah dia budayanya budaya tradisional, modern, atau budaya campuran antara tradisional dan modern. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana budaya itu kemudian berpengaruh terhadap sistem yang dipilih. Misalnya dia berdasarkan budaya, dia akan memilih sistemnya seperti ini. Seperti negara-negara bagian misalnya, tadi sistem federatif ya, federal. Itu adalah sistem negara-negara bagian. Sistem negara-negara bagian itu adalah kemudian sistem yang mendukung dari sistem yang terpusat. Itu negara-negara bagian. Tapi dalam sistem pembagian kekuasaannya, kemudian masing-masing lembaga negara itu diberikan kewenangan berdasarkan apa yang telah disepakati, ditunjuk, kemudian sampai ke proses dia kemudian memerintah. Ketika dalam pemerintahan misalnya dia menyatakan ini ada kekurangan, kita berpindah ke sistem seperti ini. Nah, itu yang pernah terjadi di Indonesia. Awalnya kita menganggap diri kita adalah negara dengan sistem kesatuan pertama. Kemudian agresi militer melahirkan dengan sistem federal. Makanya itu kemudian ada RIS, negara Indonesia Serikat. Di sistem negara-negara bagian itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama. Kemudian kita kembali ke sistem negara kesatuan atau negara dengan hanya pemerintahan tertingginya ada pada eksekutif, semua harus mengikuti eksekutif. Kemudian itu pernah kita lakukan dari sistem negara kesatuan pindah ke RIS, kembali lagi ke negara kesatuan. Jadi kenapa memilih negara kesatuan ya? Kayak itu tadi, karena ada persoalan budaya yang sama. Kalau kita memilih negara federatif atau federal, tentu tidak adanya penggabungan antara budaya-budaya tadi. Pasti dia berdiri sendiri. Nah, Inggris atau negara-negara di Eropa itu adalah negara-negara yang sebelumnya adalah satu suku bangsa atau bangsa besar atau nation state. Tapi ketika mereka berperang, kemudian mereka membentuk negara-negara sendiri masing-masing berdasarkan akar budayanya. Itu dasarnya kemudian terpisahlah yang namanya Belanda, Inggris, dan seterusnya ya dari sistem yang dianut masing-masing kemudian. Begitu Abdul Rasid. Apa dipahami? Nggih, Pak. Nggih, terima kasih banyak. Kalau yang lain ada pertanyaan? Silakan. Yang lain? Aduh, saya. Kalau tidak ada kita akhiri sih. Bagaimana? Nggih, Pak, tidak ada. Teman-teman yang lain. Kalau ada yang lain? Gila, teman-teman yang lain ayo bertanya. Yang lain dulu. Bertanya kalau gitu, Pak. Ya, silakan. Pak Hubul. Hak ya. Pak Danis. Danis, Pak. Ya, Pak Danis, silakan Pak Ya. Danis. Mengapa diperlukan pengaturan tentang wilayah negara, Pak? Saat berdirinya sebuah negara itu tadi kan ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemerintahan. Nah, kenapa wilayah itu menjadi penting? Agar tidak kemudian adanya saling klaim. Saling klaim itu saling klaim soal batas wilayah. Makanya kemudian memang batas wilayah itu menjadi persoalan yang belum pernah yang pasti tidak akan terselesaikan.
dari sejak dulu selalu batas wilayah menjadi persoalan di masing-masing negara. Dulu sebelum 12 mil ya, kita mengenal yang namanya 3 mil. Mukhtar Kussumaatmadja kemudian membawa permasalahan 12 mil ini berdasarkan budaya atau kebiasaan masyarakat Melayu sebetulnya. Masyarakat Melayu ini biasanya melaut itu sampai dengan 12 mil. Jadi 12 mil itu yang dianggap sebagai batas wilayah negara. Jadi ketika negara yang satu kemudian berbicara 12 mil, maka 12 mil itu batasnya. Ketika ada laut kosong, itu menjadi wilayah laut bebas misalnya. Nah, karena batas wilayah yang kemudian pertama kali menentukan apakah orang ini bisa masuk Indonesia atau tidak. Maksudnya dalam artian apakah dia ini orang Indonesia atau orang bukan luar Indonesia. Kalau tidak punya batas wilayah, maka perang itu akan terjadi terus-menerus, perebutan soal batas wilayah. Gitu Pak Danis. Berarti harus diatur berarti Pak ya. Setiap negara itu batas-batasannya. Karena itu syarat berdirinya sebuah negara itu yang pertama adalah wilayah. Kalau sudah bicara wilayah, berarti ada batas wilayahnya. Terus Indonesia sama Malaysia ini kan sering masalah perebutan kayak pulau, ya, lautnya, berarti kayak gitu. Itu sampai sekarang masih terjadi kan Pak ya? Masih terjadi. Dengan Cina juga demikian. Gimana yang kayak gitu biasanya? Dengan Cina juga demikian. Itu makanya kemudian awal tadi kan 3 mil. 3 mil kemudian batas wilayah suatu negara dikatakan berdaulat. Nah, perjuangan Mukhtar Kussumaatmadja itu yang melahirkan 12 mil. Jadi 3 mil ini tidak cukup untuk orang-orang Melayu, Pak. Jadi itu ininya, apa istilahnya, reasonnya, argumentasinya Mukhtar waktu itu. Akhirnya diperdebatkanlah 12 mil itu akhirnya disetujui. Nah, ketika 12 mil ketemu dengan 12 mil, tengah-tengahnya adalah laut bebas. Tapi bagaimana ketika tidak sampai dengan 12 mil? Ya, disepakatin oleh para pihak kemudian, oleh para pihak di negara. Kalau kemudian panjang laut ini adalah 10 mil, maka harus dibagi dua, sama-sama 5 mil, tidak ada laut lepas. Tidak ada laut bebas kemudian. Itu kalau dia 10 mil. Tapi intinya adalah 12 mil itu kemudian menyebabkan kita menjadi negara yang kaya. Pertama, kayak sumber daya alam ya. Yang kedua, tidak diberikannya ganti rugi atau apapun namanya. Istilahnya apa istilahnya itu? Jadi kenapa biasanya itu soal sumber daya alam perebutannya. Kenapa Cina merebut ingin masuk ke wilayah Natuna ya karena persoalan sumber daya alamnya itu besar. Klaim sampai buka sejarah dan segala macamnya. Kenapa seperan Gigitan lepas? Itu soal sumber daya. Karena biasanya di laut lepas itu bicara soal sumber daya minyak dan seterusnya, misalnya minyak, terutama minyak ya, gas apa, kandungan dari fosil sumber daya alam. Gitu Pak Danis. Ya Pak, ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Tapi batas wilayah ini kemudian banyak memang Australia misalnya. Kita tidak nyangka Australia itu bisa punya pulau di dekat Jawa Barat misalnya. Kenapa sampai begitu jauhnya Christmas? Ya. Tapi kita juga punya pulau di dekat Australia, misalnya di Lombok Barat gitu. Ada satu pulaunya, katanya sih penduduk bisa pernah ke sana ya. Namanya kan nama-nama asing. Itu wilayah Lombok Barat. Karena itu tadi persoalan 12 mil laut itu. Itu yang mempengaruhi Lombok Barat punya pulau sampai pulau terluarnya Indonesia sebenarnya yang di Lombok Barat itu. Pulau apa namanya agak bahasa sampai sama kayak Christmas, tapi itu miliknya Indonesia. Nah, itu wilayahnya Lombok Barat. Ya, itu perjuangan akibat 12 mil itu. Dulu kita kenal siapa namanya? Juanda ya. Juanda. Nah, zaman-zamannya Juanda. Deklarasi Juanda. Itu deklarasi yang 12 mil itu. Itu yang diperjuangkan bersama-sama dengan Mukhtar Kussumaatmadja. Mukhtar Kussumaatmadja ini kan disebut sebagai ahli hukum pembangunan. Padahal dia adalah ahlinya hukum internasional. Ada pertanyaan?
Nah, kita akhiri ya. Agak lelah, saya mohon maaf ini. Nggih, Bapak, nggih, nggih, Pak. Iya, Pak. Tadi orang Istirahat. cukup Bapak. tadi orang apa Gladi, besok Senin ada wisuda UGR kan? Gitu. Iya, betul Bapak. Baik ya, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.